pagi, saudara semua. Pagi. Selamat pagi, Selamat Pak. Pagi. Gimana? Begini Pak, saya ini jujur saya Kristen, tapi saya ingin bertanya sedikit, boleh apa enggak? Boleh. Boleh, banyak ini boleh. diskusi. Ini ruangan diskusi kok. Oh iya, terima kasih atas kesempatan dan Berbagi waktunya ilmu. Pak. Ya Kita silakan. berbagi ilmu, bukan berbagi keyakinan ya. Enggak lah. Saya cuma bertanya, karena saya ini kan Kristen, saya belum pahami tentang Muslim itu seperti apa, makanya saya minta masuk dan saya mau bertanya gitu. Ya silakan. Lanjut. Mau tanya apa? Mau tanya apa, Bang? Begini Bu, kan di Muslim ini kan boleh berpoligami, kan begitu? Boleh kan Terus? Ibu? Boleh. Saya iya. Sesuai kemampuan kita atau bisa 4 gitu ya, bisa 4 istri gitu ya Bu? Bisa. Ya, Betul, batasannya sampai bisa. 4. Kenapa? Iya. Kalau yang lebih dari satu, yang satunya cuman yang satu saya Bu. Yang tiganya berpoligami ya Bu. Istilahnya begitu atau salah Bu? Gimana maksudnya 1 saya 3 poligami? Gimana maksudnya? Maksudnya begini, istri kan bisa 4, kan begitu toh Bu? Ya. Terus yang tiganya itu berpoligami ataukah semuanya sabu dalam mata agama itu? Ya sah lah. Masa tidak sah? Oh, jadi berpoligami itu istilahnya kalau tiga itu sah ya Bu? Iya sah. Kalau tidak sah itu namanya bukan poligami, itu berselingkuh namanya. Monogami. Berzina. Berselingkuh. Berzina. Kenapa? Jadi yang mau Oh, dipertanyakan Oh gitu ya Bu. Maunya itu ajarannya dari mana Bu? Itu ajarannya dari Al-Quran ya Bu? Islam. iya dari Al-Quran. Surah Nisa. Bentar. Gimana Bu? Kalau dari Isa itu ajarannya tidak ada Bu. Kalau coba baca di Matius 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 Bu. Itu bukan Coba. sebentar Bang. Itu bukan larangan berpoligami, itu adalah ayat tentang perceraian. Mana dalilnya larangan poligami mana? Iya kan begini. Bu. Di sini ini tidak boleh kalau tadi kan ada satu kata bilang bukan dari Kristen atau Abang sebelum begini. bicara, Abang baca perikopnya itu apa? Tentang poligami atau tentang perceraian, larangan perceraian? Saya udah hatam Bang, nggak usah dibuka. Itu bukan berbicara tentang poligami, tetapi itu berbicara tentang perceraian. Apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Itu perceraian, Bang. Abang, Coba mana ayat? lihat di kamera Bang ya. Sebentar ya Bang, saya kasih tahu ayatnya. Kamu baca ya. Sabar Bang. Baca di situ aja. Aku nggak ada Alkitab loh. Ya ini mau dibukakan. Kalian buka ya Bang ya. Sabar ya Bang. Kata Abang cuma satu. Ini Abang baca di kitab Keluaran 2:10, ini dari sabda. Abang baca Bang. Abang nggak punya Alkitab nih, saya kasih tuh. Baca aja, Jika Bang. tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi apa Bang? Makanan perempuan itu, pakaiannya dan persetubuhannya dengan dia. Apa tuh? Jika tuannya mengambil istri lain, artinya boleh istri ada sah. Tuh, pintar ya? Bukan, itu ayat pertamanya aja baca. Jika tuannya mengambil perempuan lain, artinya itu mengambil perempuan lain lagi. Nggak seperti itu loh, Bu. Nah, ini kitab kamu loh. Nih. Bukan Budi, dia salah bawa ayat perceraian, ayat larangan perceraian dibawa ke ranah poligami, itu nggak kena, Bang. Nggak nyambung. Nggak, saya Ini maksud. ayat poligami di kamu nih. Ini ayat poligami nih, saya kasih tahu. Oke? Kamu baca deh. Kamu baca aja. Kamu baca. Sayang kalau kamera HP saya ini ada kabur Pak, makanya saya suruh baca di situ.
Oke, Abang mau bawa ayat apa tentang poligami? Kita buka. Yohanes berapa? Ayo. Dan saya Ya, kan Umi mau bacakan lah. saya Yohanes kan berapa? masih mau bertanya di situ. Di situ Bukan kan tadi tadi. kan belum jawab. Tadi Ya katanya intinya bawa begini aja, Yohanes Umi. berapa? Intinya gini aja, Bang Geri, ya, kita jawab bahwa di dalam Al-Quran bernikahlah 2, 3, 4 kalau mampu. Kalau tidak mampu ya cukup satu saja. Itu perintah dari Allah. Jadi mau tanya lagi apa, Bang? Terus yang tidak berpoligami apakah dapat pahala apa enggak? Mbak? Yang tidak berpoligami apa kaitannya, Bang? Yang berpoligami itu artinya yang sudah nikah untuk sah. Kalau tidak nikah itu yang Pahala Umi bilang itu pahala zina, itu bukan dari dosa. poligami, Maksud saya gini, kalau yang tidak mampu untuk berpoligami, terus mereka bagaimana? Pada dapat pahala? Nih Kalau buat tidak mampu, teman-teman, diam-diam aja, buat Bang. teman-teman Bang Yusuf di di mute dulu, Bang screenshot Yusuf. ayatnya. Itunya noise, Bang. Di screenshot ayatnya ini biar teman tahu di ajaran Kristen itu ada poligami boleh. Screenshot teman-teman. Keluaran Ada. 21:10. Poligami di Kristen boleh. Bang Yusuf di mute dulu, Bang. Ini Ya, Bang Yusuf ini agak banget. noise, Bang. Aku turunkan aja. Aku turunlah Umi ya. Izin ya. Oke, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah. Si Abudi, Umi yang jawab. Hmm. Oke. Ya, Bang Geri, lanjut, Bang Geri. Assalamualaikum Tadi dia Mbak Bonita salah bawa Putri ayat. Paus. Assalamualaikum Mbak Bonita Putri Paus. Suara kecil nggak ada. Gak ada suara. Nggak ada suaranya. Bang Geri, lanjut lagi, Bang. Mau nanya lagi atau gimana, Bang? Ya. Terus saya tanya tadi Pak, selanjutnya apa rentetan dari pertanyaan saya tadi, saya tanya kalau orang yang tidak mampu untuk berpoligami, mereka dapat pahala apa enggak, Pak? Kok kepahala sih lahir? Apa, Pak? Orang asal Bang, kalau tidak mau poligami ya tidak usah. Kalau poligami ya mampu, kemampuan. Mau pahala atau tidak itu urusannya mereka. Sebab yang Tadi kan ya yang mengasih pahala itu hanya Allah. Kalau kemampuannya itu dari kita, kalau tidak mampu ya cukup satu. Itu tidak kaitan sama pahala dan dosa, Bang. Gini loh, Bang Geri, di dalam Quran surat An-Nisa, jika takut tidak mampu berbuat adil, maka nikahilah satu saja, udah. Habis perkara. Oh, gitu ya, Bu. Kenapa larinya ke pahala? Kenapa tidak semuanya ikut ajarannya Nabi Muhammad atau Muhammad? Di mana ada ajaran itu poligami, di mana ada ajarannya? Kan tadi saya bilang kalau poligami itu bunyinya dari mana? Dari Al-Qur'an atau dari hadis atau dari mana, Bu? Ayat poligami itu bukan ajaran, tetapi itu diperbolehkannya poligami jika kamu bisa berbuat adil. Dan jika tidak bisa berbuat adil, maka nikahilah satu saja. Kamu bilang kenapa kalian tidak ikuti ajaran Nabi Muhammad? Gimana kamu ini? Pertanyaan saja blunder. Ini Bang Budi, Bang Geri ya. Ingat ketika bertanya, jangan bertanya sesuatu yang menggiring kepada perdebatan, Bang. Ya, karena nanti kalau kamu bertanya hal demikian, nanti tentu banyak yang ingin pertanyakan dalam kekristenan. Jadi intinya kami menjawab begini. Apa yang saya belum tahu, saya pertanyakan. Kan tadi saya bilang, saya ini belum Kamu bukan pertanyakan, Bang, tapi kamu menuduh seolah-olah poligami itu adalah ajaran Nabi Muhammad. Karena kamu ada statement, kenapa kalian tidak ikutin ajaran Nabi Muhammad? Gimana kalau saya balikan pertanyaan? Kalian mengatakan bahwa Yesus tidak menikah, Paulus pun tidak menikah. Lalu kalian menikah ikut ajaran siapa? Ikut ajaran iblis kah? Kan begini. Itu kan kena kan? Kena Itu kan kalau masalahnya. Jangan ke perdebatan, Bang Geri. Kalau pertanyaannya cukup-cukupkan apa yang kamu mau tahu. Lanjut, saya pahami juga. Oke. Terima kasih. Selamat pagi. Terus Jadi yang jangan kedua, Bu, mengatakan kalau poligami itu ajaran Nabi Muhammad ya, Bang. Kalau Boleh Abang mau bertanya tahu lagi. kenapa apa, tapi jangan menyimpulkan kalau poligami itu adalah ajaran Nabi Muhammad. Justru adanya poligami itu adalah pembatasan sebelum adanya sebelum adanya Rasulullah sebagai seorang rasul utusan Allah. Dulu pada zaman sebelum Nabi Muhammad, ya, apakah ada ayat tentang poligami? Tidak ada, sehingga Salomo saja memiliki istri 700 orang, memiliki gundik 300 orang. Moyangnya Tuhan Bang Geri sendiri, istrinya 13 orang.
Makanya bersyukurlah dengan turunnya Rasulullah sebagai utusan Allah yang terakhir. Semua ada aturannya. Berpoligami bersyukur saja hanya karena saya diperuntukkan, tidak diperbolehkan berpoligami. kepada orang-orang yang mampu berbuat adil. Kalau Nah, tidak kalau mampu saya berbuat tambahkan adil, begini Bang Geri ya, di Bible kamu di Yohanes 14 nomor 12 sampai 15, orang-orang yang mengikuti aku itulah yang dikehendaki Bapa. Nah, kalau yang mengikuti Yesus seperti disalib contohnya, kenapa tidak mau disalib? Disunat saja tidak mau. Ya, itulah kemudian yang menggiring kepada perdebatan yang saya bilang. Itu bacaannya kita udah mengerti Pak. Orang-orang yang mengikut saya itu diselamatkan. Berarti begini kata Pak. siapa itu? Kata siapa? Kata siapa, Ger? Kata Yesus. Siapa orang-orang yang mengikut aku akan diselamatkan? Ia Itu gimana juga dalilnya? akan melakukan Nggak apa-apa, pekerjaanku, Bang. bahkan Aku mau pekerjaan yang tanya, lebih bentar, besar Bang. daripada Bang, itu. Gitu. Bentar. Itu kamu mengatakan bahwa orang-orang yang mengikuti aku akan diselamatkan di mana ayatnya? Tadi kan Pak itu baca, dia bilang perkataan seperti ini dan seperti ini. Ya saya tanggapi dong. Bukan, kamu mengatakan kalau mereka yang mengikuti aku maka akan diselamatkan. Mengikuti aku yang diselamatkan itu yang seperti apa? Di mana dalilnya? Banyak perkataan Yesus yang diselamatkan. Barang siapa yang mengikuti aku dia pasti diselamatkan. Coba baca Mengikuti di Yesus sebagai apa? Mengikuti Yesus sebagai apa? Coba begini aja Bu. Coba Ibu baca di Yohanes aja biar Ibu paham. Nih saya bacakan. Yohanes nomor berapa, ayat berapa saya bukakan. Dengerin, Geri, dengerin, Yohanes saya berapa? sudah paham. Jangan dulu Abudi, jangan dulu dibuka, jangan dikasih contekan dulu Abudi. Dengar Geri, saya sudah tahu apa yang kamu maksudkan. Bahwa jika kalian percaya Yesus akan diselamatkan, akan diberikan hidup yang kekal, begitu kan? Iya betul. Itu kata Percaya Yesus firman sebagai Tuhan.